Ya Howu, kota Gunung Sitoli. Semangat pagi. Pagi. Tetap semangat teman-teman semua. Gimana kabarnya pagi ini kota Gunung Sitoli dan sekitarnya? Semoga sehat selalu ya. Mudah-mudahan yang sedang berusaha, berdagang, lancar usaha teman-teman semua, lapang rezekinya. Bang Ede sekarang sedang di perjalanan ini menuju Jakarta. Dan Bang Ede memanfaatkan waktu untuk nyapa-nyapa kawan-kawan semua yang ada di kota Gunung Sitoli dan dimanapun berada, memanfaatkan waktu ini sebaik mungkin ya, agar kita saling sapa. Sehat selalu Pak Suryani Harefa. Ya Howu, amin. Sehat selalu juga buat Kakak Suryani Harefa ya, semangat terus. Ya, kita akan ngobrol-ngobrol pada pagi menuju siang ini tentang persoalan-persoalan gagasan Bang Ede yang mungkin ada sebagian orang mempertanyakan, terutama masalah unik ini ya. Jadi kemarin kan maju itu mandiri, adil, jujur, dan unik. Jadi ada satu keunikan. Jadi memang dalam berbisnis, di dalam kita juga berusaha maju ini, kita memang berusaha ya harus tampil beda ya. Kalau kita buka usaha contohnya harus beda dengan yang lain, harus berbeda, jangan sama. Contoh, dia jualan misop, lalu kita mau buka usahanya tidak terlalu jauh, maka itu bisa dipastikan susah kita untuk bisa bersaing dengan kompetitor. Kenapa? Karena kompetitor kita sudah lama mereka membuka usaha itu, usaha misop itu katakan. Jadi kalau kita buka usaha misop di situ sudah pasti kita berat ya, karena saingan kita sudah lama dia buka usaha misop di situ, sudah banyak pelanggannya, sudah terkenal dia ya. Sedangkan kita yang baru buka ya, kita akan kesulitan untuk mendapatkan pelanggan. Nah, oleh karena itu dalam prinsip membuka usaha pun, memulai usaha harus unik yaitu berbeda dengan yang lainnya. Nah, kita ciptakan perbedaan itu gitu ya. Kita buka misop, tapi misop kita itu plus bakso contohnya, tapi misop kita itu plus apanya contohnya kita tambah. Nah, sehingga orang menarik untuk paling tidak mencoba misop kita yang baru itu. Nah, itulah kalau ada pembeda. Nah, Bang Ede juga tampil ya begitu, beda, unik. Nah, jangan Bang Ede unik kenapa? Karena pertama contohnya Bang Ede ini adalah seorang pengusaha UMKM yang kemudian terus bertumbuh dan sekarang di YD Group lebih dari 500 tim atau 500 karyawan. Unik kan? Sedangkan kandidat lain mereka tidak punya karyawan sebanyak Bang Ede kan? Mereka birokrasi selama ini, administrasi selama ini kan? Jadi itu sebuah perbedaan. Perbedaan. Dan itu nanti
akan menentukan dalam pengambilan keputusan dalam memajukan Kota Gunung Sitoli, kawan-kawan semua. Ya, otomatis karena mereka birokrasi dan administrasi, pasti sibuk saja dengan proses. Ya, dengan proses. Surat menyurat, proses saja, yang penting kerja. Ya, tapi Bang Yede sebagai seorang latar belakang pengusaha, maka sudah pasti berbeda. Bang Yede berbasis result oriented, hasil, gitu kan? Apa hasilnya? Gitu. Jadi bukan hanya sibuk dengan proses tapi tidak ada hasilnya. Kalau Bang Yede, bagaimana ada hasilnya? Ya, kita harus ada target, gitu, nyata hasilnya, tetapi tanpa kita juga mengesampingkan tentang birokrasi dan administrasi. Jadi kita padukan itu, ya, result oriented, orientasinya hasil, dan kemudian juga prosesnya juga kita rapikan dengan baik, bahkan kita digitalisasi nanti. Ya, silakan teman-teman di share dulu, dibagikan ya, biar live kita pada siang ini bisa banyak yang mendengarkan, terutama yang bertanya-tanya apa yang unik. Nah, ini biar mereka tahu sekarang ini yang uniknya apa. Ya, baik, sambil sapa-sapa silakan dibagikan. Sambil saya sapa-sapa ini teman-teman yang ini menyala Bang Yede. Terima kasih Amal Ezra Trambanua. Kemudian ada juga Marni Mendeva, semangat pagi Bang Yede, pagi tetap semangat ya. Ini Bang Yede sedang di perjalanan ini ya. Dan Bang Yede manfaatkan waktu ini untuk menyapa-nyapa teman-teman semua. Kemudian ada Sedih Hati Laia, luar biasa Pak Yede, sohagele, puji Tuhan ya, alhamdulillah. Kemudian salam dari Lipo Cikarang Pak. Wow, Lipo Cikarang. Ya, saya menuju Bekasi ini ya, lewat Jakarta menuju Bekasi ke Grand Wisata. Ya, luar biasa. Lipo Cikarang, daerah kawasan industri. Mudah-mudahan kita bisa buka di Kota Gunung Sitoli kawasan industri ya. Bang Reni Husin Rata, lemana auha baha media sosial sahi. Arles Godo, Arles Godo ya hobu kita sapa-sapa dulu. Ya teman-teman, hidup Nasdem. ya hidup Nasdem. Ya. Kemudian selamat pagi menyala Bang Yede, Lian, pagi Aidil Fangete Warubu. Ya ahobu, selamat beraktivitas menyala. Ayo kita nyalakan sama-sama. Semangat pagi Bang Yede. Pagi dari Franciscus Giawa. Ya, Yana Tanjung. Ayo dibagikan, karena Abang Yede mau menceritakan tentang keunikan, unik ya. Nah, karena kemarin di kepanjangan maju kita itu ada yang terakhir itu unik. Biar yang pro dan yang kontra juga nonton live ya siang ini nih, biar menyala, biar panas. Oke ya, ayo dibagikan dulu. Udah lumayan ini, ada berapa puluh orang yang nonton, jadi langsung di share, langsung bisa ratusan yang nonton, sehingga banyak yang tahu ya. Baik,
Tadi sudah saya ini ada Umi Wahdan, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ina Wardah Halawa, assalamualaikum. Ada Marniati Telam Banua, Yahobu, ya. Alfian Batee, ya. Gunung Sitoli maju, betul sekali ya. Ayo dibagikan. Jadi apanya yang unik, gitu kan? Kan maju itu mandiri, adil, jujur, dan unik. Nah, apanya yang unik? Tadi saya sudah sampaikan teman-teman, yang unik itu Bang Ede itu latar belakangnya pengusaha UMKM ya. Nah, jadi pola-pola pikirnya pola-pola pikir pengusaha, pendekatan-pendekatannya pendekatan pengusaha. Itu ya. Nah, baik. Berbeda, Bang Yede itu ada 500 karyawan lebih. Sedangkan kandidat yang lain tidak ada seperti itu. Itu yang uniknya. Ya. Bang Yede itu orangnya berasal dari masyarakat miskin. Anak nelayan. Ya kan? Anak nelayan, anak petani yang sudah biasa hidup sederhana. Gitu. Merakyat, dekat dengan masyarakat, ya, namanya juga orang bawah kita kan. Kan Bang Ede namanya juga bekas mantan tukang potong ayam di Pasar Nou, mantan kuli bangunan, atau bahkan Bang Ede pernah mogorek kopi ke Bapak Mahiri Masya Bagiri kan. Ya, orang biasa, pernah jualan kopi di Pekan. Ya kan? Nah, pernah juga tukang reparasi sepeda, pernah kerja di bengkel motor, dan juga kuli bangunan. Nah, kan berbeda ya. Jadi pernah menderita, lahir di keluarga miskin. Jadi Bang Ede merasakan betul dan tahu betul bagaimana hidup menderita ya. Nah, jadi itu berbeda. Jadi makanya Bang Ede tidak ngebos, ya kan? Nah, tidak ngebos, sudah sok hebat, sok pinter, sok apa semua, susah dihubungi, susah ditemui atau apa, enggak, ya kan? Bang Ede rakyat biasa. Nah itu perbedaannya. Bang Ede, makanya Bang Ede peduli, ya kan? Ya, wali kota atau tidak wali kota, itu nomor sekian lah. Kan kadang ada yang menanyakan, apakah nanti kepedulian Bang Ede kalau nanti tidak jadi calon wali kota berhenti? Tidak akan berhenti kepedulian Bang Ede. Jadi kepedulian Bang Ede itu ibarat tarikan nafas dalam kehidupan. Bang Ede berhenti berbagi itu kalau Bang Ede sudah mati. Bang Ede berhenti berbagi itu, Bang Ede berhenti peduli itu, berbuat kegiatan-kegiatan sosial, membantu orang lain, kalau Bang Ede sudah mati. Jadi sepanjang Bang Ede masih hidup, baik wali kota atau tidak jadi calon wali kota pun, Bang Ede itu tetap berbuat kebaikan, tetap ingin bermanfaat untuk kehidupan orang banyak, tetap ingin memperjuangkan kehidupan orang lain, tetap peduli, tetap membantu, tetap berbagi, kawan-kawan semua. Ya, nah, jadi tetap berbagi. Nah, apanya yang unik lagi? Kan ada yang nanya uniknya di mana, ya kan? Kan ada unggulnya di mana? Kita juga tidak mengerti. Hebatnya di mana, ya kan? Ya, maju kita jelasin nih, majunya begini nih, gitu kan? Oke, apa yang unik? Berikutnya yang unik itu adalah kita mampu dan berani ya menggagas kawasan industri. Ya. Orang lain nggak ada itu, nggak pernah saya dengar, nggak berani mereka menggagas kawasan industri, takut. Ya karena background Bang Ede, latar belakang Bang Ede pengusaha, ya kawasan industri itu sangat mungkin untuk kita bisa buat. Mereka tidak berani, ya mungkin juga ya tidak masuk di akal mereka.
kandidat lain atau orang lain. Ya kan? Sehingga kadang-kadang mereka menganggap ini khayalan, ini anga-anga, ini anga-anga. Iya kan? Ala huo-huo, kece-kece. Iya kan? Bagi mereka kece-kece. Tapi bagi Bang Yede itu sangat masuk akal. Ya. Di kota-kota maju, di kabupaten-kabupaten, ya. Itu banyak kawasan industri. Kabupaten Bogor aja ada. Ya, tadi ada yang dari Lipo Cikarang tadi, apalagi di Cikarang banyak ribuan perusahaan. Karawang, di Tangerang, di Cilegon, di mana-mana ada kawasan industri. Terus kenapa ya tidak masuk akal Anda ya? Makanya tidak berani, itu yang uniknya. Padahal mereka mengatakan dari mana dananya? Ya, PAD-nya kecil, APBD-nya. Ya, itulah kalau berpikir PAD-nya kecil, APBD. Emang pakai dana APBD untuk membangun kawasan industri? Enggak bisa bangun kawasan industri pakai dana APBD. Terus ngomong PAD-nya kecil. Loh, justru kita membuka kawasan industri itu agar PAD ke depan itu bisa besar. Ya, kita lihat contoh di Bekasi, ketika ada kawasan industri, ya, maka kemudian PAD-nya 2023 2,3 triliun. Kenapa? Ada pajak-pajak perusahaan itu masuk menjadi pendapatan asli daerah. Ya. Jadi justru itu karena PAD-nya kecil kita buka kawasan industri sehingga nanti ya ada pajak-pajak perusahaan itu masuk menjadi PAD. Coba bayangkan sekarang PAD kita kok 27 miliar, sekelas kota Gunung Sitoli kota cuma 27 miliar setahun, ampun. Ya bagaimana Gunung Sitoli bisa maju? Orang lain beratus-ratus miliar, bertriliun PAD-nya, kita kok 27 miliar doang. Ya kan? Kalau itu maju nanti kawasan industri, wah, ya terbuka lapangan pekerjaan di situ, ya kan? Terbuka ratusan ribuan lapangan pekerjaan. Kalau terbuka lapangan pekerjaan, maka kemudian bisnis perumahan lancar karena karyawan-karyawan itu butuh perumahan. Bisnis perumahan, PT-PT, kontraktor, developer, ya, mereka akan buka perumahan. Maka kan pajak itu, jadi kan PAD bertambah di situ, lapangan pekerja terbuka, ekonomi hidup, mulai dari yang punya tanah laku tanahnya, material, ya, tukang-tukang bangunan, ada pekerjaan mereka, lowongan kerja. Kemudian apalagi agen-agen properti, ya, kemudian developer, kontraktor, hidup. Kalau sudah seperti itu, sudah pasti ada pajak yang akan menambah PAD. Ayo, dibagikan dulu kawan-kawan, biar mereka mendengar ini. Silahkan kalau kita beda pendapat, silahkan. Tapi inilah pola pikir saya, mindset saya dalam memajukan kota Gunung Sitoli. Kalau ada pikiran-pikiran yang belum sampai ke sini, ya, belum sampai, ya pikiran saya sampai. Gitu. Nah, kemudian kalau kawasan industri maju tadi, apa yang terjadi? Perusahaan-perusahaan rumah makan atau catering dan dengan skala-skala besar itu maju karena akan menyiapkan makan buat karyawan-karyawan perusahaan. Itu loh. Berapa ribu perusahaan, dan bukan hanya 3 kali makan sehari, bisa 5 kali karena yang namanya perusahaan itu non-stop, 24 jam beroperasi terus. Ya, maju rumah makan. Nah, rumah makan maju
perusahaan-perusahaan catering maju, kan ada pajaknya lagi itu, menambah PAD lagi. Jadi itu cara berpikirnya, iya kan? Cara berpikirnya begini, gitu. Nah, apa yang terjadi contoh? Kalau perusahaan itu maju, toko pakaian maju. Kenapa? Seragam karyawan, ya. Lembaga pendidikan swasta sekalipun maju. Kenapa? Karena karyawan-karyawannya mampu membayar sekolah anaknya dengan harga yang mahal. Ya kalau di Jakarta ini, di Bekasi ini mulai ada yang uang masuknya 10 juta, uang masuknya 20 juta, uang masuknya ada yang 50 juta, uang masuknya ada yang sampai 120 juta. SMP itu. Ya, di Pamulang ada itu, masuk SMP 120 juta. Bisa mampu warganya. Kenapa? Karena ada pendapatan warganya dan gaji mereka besar. Ya kan? Terus apa lagi? Ya, pendidikan, kesehatan maju. Semuanya maju kalau ada kawasan industri. Ya. Masuk akal kira-kira teman-teman semua? Masuk akal gitu ya. Masukin ke dalam akal. Jadi, nah, kemudian apa yang terjadi lagi? Otomatis kalau ada kawasan industri, ada perusahaan-perusahaan di Kota Gunung Sitoli, maka nanti hotel-hotel berbintang, ya, bintang 4, bintang 5 itu akan datang investor untuk bangun hotel dengan sendirinya. Nah, kita lihat Lombok Tengah. Lombok Tengah itu kenapa dia maju? Karena banyak hotel, ya. Jadi banyak hotel karena mereka pariwisata. Banyak hotel-hotel, ya, semester 1 aja kemarin hanya 6 bulan PAD-nya sudah terkumpul 1,1 triliun. Itu pajak-pajak hotel. Ya, kita di Gunung Sitoli gimana? Hotel sekelas Aston dan lain-lain itu aja nggak ada. Ya gimana ada pajaknya, gimana PAD-nya bisa naik. Tapi kalau ada kawasan industri, ada perusahaan, pasti mereka ada kepentingan untuk datang ke Kota Gunung Sitoli. Pasti ada investor yang akan membangun hotel dan lain-lain. Jadi itu keunikannya. Kita berani menggagas, kita buat kawasan industri agar terbuka lapangan pekerjaan. Kan persoalan kita di Gunung Sitoli salah satunya, persoalan besarnya adalah tidak ada lapangan pekerjaan. Iya kan? Betul tidak? Susah lapangan pekerjaan. Nah, dibagikan ya, dibagikan. Biar banyak yang nonton. Biar kepanasan karena menyala. Ya, jadi itu. Ya. Nah, apa yang unik lagi? Kita akan membangun universitas negeri Gunung Sitoli, atau negeri, Universitas Negeri Pulau Nias. Ya kan? Kenapa? Mereka tidak berani itu kan? Tidak ada idenya, tidak ada gagasan untuk itu kan? Ya, Bang Ede unik. Kenapa? Saya ingin, ya, generasi muda, remaja, anak-anak kita di Kota Gunung Sitoli ke depan itu berpendidikan yang tinggi, minimal S1 sarjana. Bagus kita kader yang berprestasi untuk S2, S3. Kita kuliahin di ITB, di UI, bila perlu di luar negeri. Biar anak-anak kita ke depan, anak-anak bapak dan ibu cerdas-cerdas ke depan. Nggak mau dibangun universitas pendidikan, ada universitas negeri yang berbiayanya bisa disubsidi oleh pemerintah, bisa murah atau bahkan mungkin bisa gratis. Nggak mau kan? Emang nggak mau ada universitas negeri? Kan? Ya kita mesti ada itu. Malaysia itu maju karena pendidikan. Dulu mereka belajar di Indonesia. Mereka meminta dosen-dosen dari Indonesia untuk ke Malaysia. Sekarang mereka sudah jadi negara maju dari Indonesia. Kurang lebih 8.000 mahasiswa Indonesia kuliah sekarang ke Malaysia. Jadi kita mau, itu kan kenapa kok tidak mau? Tidak mau mendirikan universitas negeri. Gak mau anak-anak kita pintar, berpendidikan tinggi, minimal sarjana. Syukur kita bisa lanjut S2, kita S3. Gak mau anak kita pintar. Gimana? Ya kok tidak ini?
Kalau persoalan tidak ada uang PAD, nanti makanya jangan berpikir PAD, APBD melulu itu. Kita harus lobby pemerintah pusat itu, Kementerian Pendidikan, ya. Kalau kita, apalagi kalau kita didukung oleh Gerindra, ya, presidennya Gerindra, kita ajukan, kita lobby. Kita ingin anak-anak kita ke depan pinter untuk memutus mata rantai kemiskinan ini, gitu kan? Nah, mereka tidak berani itu. Kalau bisa seluas UI, saya sekarang tinggal di Bogor, seluas IPB, ya, pernah masuk ke dalam Universitas ini Pertanian Bogor atau IPB, Institut Pertanian Bogor, berapa puluh hektar itu, mungkin ratusan hektar luasnya itu IPB. Universitas Gunung Sitoli, Universitas Negeri Gunung Sitoli atau Universitas Negeri Pulau Nias, nanti juga seluas itu, bila perlu 50 hektar. Universitas terbesar untuk mencerdaskan anak-anak kita, anak-anak bapak dan ibu semua. Kita butuh universitas perguruan tinggi, ya, agar tidak terlalu bapak dan ibu dibebani oleh biaya-biaya pendidikan yang mahal. Ya kan, itu kan salah satu persoalan kita, biaya pendidikan yang mahal. Jadi kita bangun universitas negeri. Yang setuju bilang setuju, ya, tulis di komentar, ya. Udah, jangan kita pikir-pikir dulu dananya itu, dana itu udah gampang dicari nanti, ya. Nggak usah mikir dulu itu. Yang penting kita punya impian, punya dream bahwa kita ingin membangun universitas negeri, sehingga nggak seperti situasi sekarang ini, ya. Ya, masalah ijazah aja ribut, ya, apalagi masalah hipnotis. Ya, masalah ijazah aja ribut. Kalau saya sih ngasih aja itu ijazah, nggak usah diperbesar, ya, apalagi saling lapor kan. Terus begitu juga hipnotis. Ada aja, ya. Ya, kita bangun, ya, untuk kemajuan anak-anak kita, adik-adik kita ke depan, ya. Kita upayakan, pasti bisa. Di Medan kok ada universitas negeri, di Jakarta kok ada Universitas Negeri Jakarta UNJ. Kenapa di Gunung Sitoli tidak bisa? Kenapa di Pulau Nias tidak bisa ada universitas negeri? Ya. Kemudian apalagi yang unik? Kita akan mau bangun rumah sakit Kota Gunung Sitoli. Masa rumah sakit di Kota Gunung Sitoli tidak ada karena itu miliknya Kabupaten Nias? Gimana ceritanya? Sehingga kita kalau berobat jadi susah. Kadang-kadang harus ke Medan kalau harus dioperasi atau dibedah, gimana? Iya kan? Ya, jadi kita harus punya rumah sakit sendiri yang berskala nasional, ya, peralatannya lengkap, sehingga dokter-dokternya juga harus lengkap, dokter-dokter spesialis harus ada, ya, sehingga enggak harus kita ke Medan. Kita harus memperjuangkan itu. Ini kan demi kebaikan untuk masyarakat. Emang kebaikan Bang Yede ini? Emang buat diri Bang Yede? Bukan. Ide-ide yang Bang Yede munculkan itu bukan untuk kepentingan pribadi Bang Yede, enggak. Itu kan untuk kepentingan masyarakat Kota Gunung Sitoli. Untuk kepentingan masyarakat Kota Gunung Sitoli. Bukan buat Bang Yede. Ada kita bangun kawasan industri buat teman-teman, buat anak-anak muda di sana. Bukan buat Bang Yede. Emang enggak bagus kawasan industri? Terus kita mau buat universitas negeri, ya buat masyarakat Kota Gunung Sitoli, buat anak-anak bapak ibu ke depan, ya, buat adik-adiknya teman-teman, bukan buat Bang Yede. Bang Yede nggak mau kuliah lagi S1. Ya kan, udah capek kuliah dulu. ngerjain makalah, ngerjain skripsi lagi, pusing-pusing lah Bang Yede. Nggak mau kuliah lagi. Bukan buat Bang Yede, kuliah itu buat anak-anak, buat adik-adik teman-teman semua, buat anak-anak teman-teman semua di masa yang akan datang, bukan buat Bang Yede. Ya, itu. Jadi terus kita mau bangun rumah sakit. Nah, kalau rumah sakit, kalau Bang Yede ada di Gunung Sitoli, kalau sakit ya berobat lah, ya. Masih bisa memakai itu, ya. Jadi rumah sakit juga buat masyarakat Kota Gunung Sitoli. Emang nggak baik kita punya rumah sakit Kota Gunung Sitoli, ya. Jadi
Ya, kita lengkapi pelayanannya juga dibagusin ya. Manajemen standar ISO ya, sehingga masyarakat bisa dilayani dengan baik ya, baik BPJS maupun umum sama-sama dilayani dengan hati yang bagus ya. Jangan orang kaya dilayani baik, kita yang miskin dilayani asal-asalan contohnya. Itu kan tidak bagus. Kita standarkan. Ya, jadi itu ide rumah sakit ya. Kita mau bangun itu. Dan nanti ada ide-ide lain ya yang kita akan bangun yang spektakuler lah ya. Yang memang berbeda dari orang lain. Itu kawan-kawan semua. Jadi itu uniknya, itu berbeda ya. Ya, kita berbeda. Kalau sama ya tidak perlu Bang Yede dimajukan ya, tidak perlu Bang Yede didukung, tidak perlu Bang Yede dicalonkan. Ngapain ya, mereka saja sudah kalau sama kita dengan mereka. Dan Bang Yede ya orang yang bersih, tidak pernah korupsi ya kan, bersih, tidak pernah korupsi, tidak ada jejak digital korupsi, mengambil uang rakyat, nepotisme enggak ada. Nanti kalau Bang Yede ya diberikan amanah kepercayaan oleh partai dan dipilih oleh masyarakat, nggak ada istilah-istilah sogok-sogok itu kawan-kawan, nggak ada ya. Ya, mau jadi pejabat itu benar-benar kualitas, benar-benar kapasitas, benar-benar kredibilitas ya. Nggak ada istilah sogok-sogok jabatan, nggak ada. Mau jadi PNS contohnya atau mau, nggak ada istilah orang-orang dalam, nggak ada ya. Yang mampu itu yang kita berikan kewenangan jabatan. Kenapa? Ya agar Gunung Sitoli bisa maju. The right man and the right place. Siapa orangnya yang bagus itu yang dipersilahkan untuk menjabat. Nggak ada orang-orang dalam kalau Bang Yede. Karena Bang Yede bukan tujuan mengayakan diri. Bang Yede bukan ambisi kekuasaan semata, enggak. Bang Yede kan bukan berjuang untuk pribadi, ya kan? Bukan berjuang untuk diri sendiri, enggak juga, ya kan? Bukan berjuang untuk mencari harta di situ, enggak. Bukan di situ tempatnya kalau mau kaya. Kalau mau kaya kita tetap jadi pengusaha saja. Itu kalau mau kaya. Bukan jadi wali kota atau pejabat itu gimana bisa kaya, gajinya terbatas. Justru kalau ada orang PNS yang rumahnya miliaran, 1 miliar, 2 miliar, 5 miliar, ya, ada PNS yang seperti itu, ya semoga aja KPK, semoga aja kejaksaan memeriksa dari mana uangnya itu, ya kan? Nggak mungkin bisa rumah mewah, bisa mobil mewah itu apabila dia pengusaha, ya kan? Ya kalau jadi pejabat, kalau PNS dari mana uangnya? Kecuali dia pengusaha, kan? Jadi Bang Yede nggak ada. Bahkan kalau Bang Yede itu gaji Bang Yede apalagi kecil, gajinya aja cuma 7.500.000. Nih gaji Bang Yede aja, supirnya aja ini 4 juta sebulan nih. Nih supir Bang Yede 4 juta sebulan. Ada 3 yang bantu-bantu di rumah, rata-rata di 3 juta, ya. Lebih kurang bayar yang bantu-bantu ini aja kurang. Makanya saya bilang 7,5 juta itu juga saya kembalikan kepada masyarakat itu buat bantu-bantu yang membutuhkan, kan? Jadi bukan Bang Yede itu berjuang bukan untuk kepentingan pribadi, enggak. Buat apa ini? Apa yang mau dicari? Ya makanya Bang Yede dicalonkan oleh partai pun kita jalankan amanah itu dengan baik. Bang Yede tidak dicalonkan oleh partai, mereka lebih percaya kepada yang lain. Ya udah, nggak apa-apa. Orang Bang Yede nggak ada yang Bang Yede kejar, Bang Yede nggak punya perusahaan kepentingan karena ada perusahaan Bang Yede di sana untuk menyelamatkan usaha Bang Yede di Gunung Sitoli, nggak ada juga. Murni, benar-benar Bang Yede ingin memperjuangkan masyarakat, ya. Jadi dicalonkan, alhamdulillah kita jalankan amanah itu dengan baik, kita layani masyarakat dengan sebaik-baiknya. Tidak dicalonkan oleh partai, ya alhamdulillah juga, itu yang terbaik. Mungkin mereka lebih percaya kepada yang lainnya, silahkan. Bang Yede ada yang bilang malu kita, apanya yang malu? Nggak akan malu Bang Yede. Malu itu kan kalau mencuri,
Malu itu kan kalau berbuat dosa. Apanya yang malu? Ya kan? Bang Yede tidak akan ada malu. Kan? Tidak dicalonkan tidak akan malu Bang Yede. Gitu loh. Apanya yang dimalu? Orang nggak ada kok. Justru kalau saya jadi calon semakin rugi saya. Rugi uang udah berapa miliar kita habis nih. Belum jadi calon aja udah miliaran habis. Apalagi jadi calon. Emang apa yang mau dicari? Iya kan? Nah, jadi rugi anak-anak saya masih sekolah SD, ada yang TK. Gimana sekolah anak-anak saya? Gak mungkin saya tinggalkan istri saya, anak saya di sini. Ya kan? Rugi. Tapi demi untuk memperjuangkan masyarakat gak apa-apalah. Kalau mau partai mempercayakannya udah gak apa-apa. Nah, mungkin nanti anak saya pindahin sekolahnya di Gunung Sitoli. Padahal saya ingin banget anak-anak saya tetap sekolah di Jakarta ini karena kualitas pendidikannya jauh lebih bagus kan. Jadi itu. Jadi nggak ada malu kalau Bang Yede itu tidak dicalonkan, nggak ada malu. Apanya yang dimalu-maluin? Karena Bang Yede berjuang bukan untuk kepentingan pribadi. Itu ya. Bukan ambisi-ambisi pribadi, bukan karena dendam-dendaman, nggak ada dendam. Nggak ada dendam sama siapapun. Ya. Karena Bang Yede dipecat, karena Bang Yede tidak dikasih job, karena Bang Yede apa, nggak ada. Ya, nggak ada beban Bang Yede itu. Dan nggak ada jejak masa lalu yang buruk di pemerintahan. Ya. Jadi itu kira-kira kawan-kawan semua. Ya santai-santai saja kita ya. Bang Yede udah sampai nih. Ini udah sampai, udah berhenti. Ya. Jadi Bang Yede ketemu seseorang dulu. Ya, mudah-mudahan semuanya bisa membawa kebaikan untuk Kota Gunung Sitoli ya. Ya mudah-mudahan juga ada partai yang serius untuk mensejahterakan masyarakat, ada partai yang serius bersungguh-sungguh bisa melihat mana figur-figur yang cocok, yang layak, yang bisa memajukan Kota Gunung Sitoli, tidak hanya pragmatisme semata ya. Nah, gitu. Terima kasih. Semangat pagi dan sampai jumpa kembali. Yahoo!